Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, teduh tetap diberi. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Satu demi satu basahi jalanan kota ini. Dan ketika hujan telah mereda, kita lanjutkanlah berjalan. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Aku tak tahu mana yang lebih indah. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, teduh tetap diberi. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu,
tak berhenti, satu demi satu basahi jalanan kota ini. Dan ketika hujan telah mereda, kita lanjutkanlah berjalan. Ya Oma. Maaf Oma, aku terlambat. Aku habis mencabut singkong di kebun belakang. Besok aku akan jual ke pasar desa. Kebetulan gula dan beras kita sudah hampir habis, Oma. Apa surat untuk anak-anakku sudah kau kirim? Oh, sudah Oma. Minggu lalu aku titip sama Pak Kades. Kebetulan Pak Kades sedang mengunjungi anaknya yang sedang kuliah di Universitas Negeri Manado. Loh, kapan kira-kira anak-anak Oma membawa suratku? Rindu rasanya ingin bertemu mereka. Sudah setahun tak ada kabarnya. Apa mereka sudah lupa pada Oma? Terakhir, Engelbert yang datang menjenguk Oma. Itu pun hanya sebentar. Lalu pergi lagi ke kota. Katanya, banyak pekerjaan kantor yang harus diselesaikan. Sedangkan Maria dan Johan sudah setahun tak ada kabar beritanya. Atau jangan-jangan anak-anak Oma sudah lupa pada Oma. Mungkin anak-anak Oma tidak lupa. Barangkali mereka terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Waktu Oma di kota, konon kabarnya sangat sibuk. Kadang aku juga iri melihat anak-anak Pak Kades. Mereka semua bisa kuliah. Bahkan Dona sudah sarjana dan bekerja di kota. Bedanya, anak-anak Pak Kades selalu menyebut orang tua mereka tiap akhir bulan. Tidak seperti anak-anak Oma. Loh, jadi kau masih memendam keinginanmu untuk melanjutkan sekolah, nak? Sejujurnya, iya Oma. Ya, hanya saja aku tahu tidak mungkin seorang lulusan SMA bisa bersaing hidup di kota Oma. Ya, aku juga sadar sebagai seorang anak yatim piatu, aku harus mengubur keinginan itu Oma. Kalau saja ayah dan ibuku tidak mengalami kecelakaan, mungkin sekarang aku sudah selesai kuliah seperti anak-anak Pak Kades.
Aku sudah. Maaf Oma, aku terlalu ngelantur. Jalan hidup memang sulit ditebak. Dulu, saat aku dan almarhum suamiku menikah, kami memiliki harapan kelak akan menikmati hari tua bersama anak-anak kami sambil bercengkrama dengan cucu-cucu. Nyatanya, sekarang aku hidup sendirian. Untuk anak kau yang mau menjaga dan merawat Oma. Tapi, kalau kau ingin melanjutkan sekolahmu ke kota, Oma tidak keberatan. Tidak Oma, aku tidak tega meninggalkan Oma sendirian. Lagi pula, dari mana aku mendapatkan biaya kuliah? Oma, kamu bisa berpikir macam-macam. Aku sudah sangat bahagia hidup bersama Oma. Coba, kalau tidak ada Oma dan Bapak almarhum yang mau menampung dan memelihara aku saat ayah dan ibuku meninggal karena kecelakaan. Tidak terbayangkan bagaimana nasibku. Seorang anak kelas 2 SD yang hidup sebagai yatim piatu. Oma, kamu sudah memikirkan sekolahku. Aku juga sudah bernasar kepada Opa sebelum almarhum memutuskan nafas yang terakhir bahwa aku akan menjaga dan merawat Oma. Nah, bagiku kasih sayang Oma dan Opa sudah melebihi segalanya. Tanpa Oma dan Opa, tidak mungkin aku bisa lulus SMA. Noh, Ya Oma, tolong ambilkan surat-surat Oma di lemari itu. sebentar Oma. Oma, surat-surat yang mana? Di sini cuma ada sarung dan selos bambu. Surat-suratnya ada di dalam bambu itu. Bawalah kemari. Ini Oma. Noh, Ya Oma. tolong kau ke rumah Pak Kades. Katakan kalau beliau tidak sibuk, Oma ingin bertemu. Maksud Oma, kalau tidak keberatan, Oma mengundang Pak Kades datang ke rumah. Baiklah Oma. Oh iya, air minum Oma masih ada atau sudah habis? Masih ada. Sudah cepat temui Pak Kades. Baiklah Oma. Aku pergi dulu Oma. Hati-hati di jalan dong. Nah, ini dia
beliau. Tabea. Mari Pak. Kata Nando, kau mau mengundang aku? Ada yang bisa aku bantu? Oh, Ya Oma. kau ke belakang sebentar. Baiklah Oma. Pak Kades, aku ke belakang sebentar. Pak Kades, aku mau minta tolong. Boleh kan, Pak? Oh, boleh. Boleh sekali. Apa yang bisa aku bantu? Aku ingin Pak Kades menyimpan surat-surat ini. Tolong, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau suatu saat nanti aku sudah tiada, tolong serahkan surat-surat ini pada Nando. Ini surat-surat apa Oma? Dan kenapa harus aku yang menyimpan? Ya, Oma kan masih sehat. Maksudku, Tolong Pak Kades, maksudku begini. Aku kasihan sama Nando. Ternyata dia masih memendam keinginannya untuk melanjutkan sekolahnya sampai di perguruan tinggi. Ya, sama seperti anak-anak Pak Kades. oh, Aku ingin sebelum aku tutup usia, dia sudah menggapai impiannya yang lama terpendam. Jadi tolong. tapi kalau ini surat-surat penting, mengapa Oma tidak serahkan kepada anak-anak Oma? Mereka kan lebih pantas menerima surat-surat ini ketimbang aku. Ya, soal Nando ini kuliah, bisa saja. Tapi nanti tahun depan baru boleh mendaftar di perguruan tinggi. Karena sekarang kan baru bulan ketiga tahun ajaran. Justru karena itu aku minta bantuan Pak Kades. Aku merasa Pak Kades orang yang paling tepat menyimpan surat-surat ini. Begitu juga dengan kelanjutan sekolah Nando nanti. Aku percayakan semuanya pada Pak Kades. Aku paham maksud Oma. Tapi bagaimana dengan anak-anak Oma? Bukankah mereka lebih pantas menerima dan menyimpan surat-surat ini? Pantas atau tidak pantas, akulah yang menentukan. Aku berharap Pak Kades tidak keberatan dengan keputusanku ini dan mau menyimpan surat-surat itu. Kalau itu keinginan Oma, aku tidak bisa menolak. Tapi tolong, buatkan surat kuasa. Ya, maksudku, biar aku ada pegangan jika kelak anak-anak Oma mempertanyakan keberadaan surat-surat ini. Oh, tidak usah risau Pak Kades. Semua yang Pak Kades sebutkan sudah ada dalam bangku itu. Jadi, Bea, Bea. no, Nano, Ya Oma, ada apa Oma? ada orang mengetuk pintu. Coba kamu buka pintunya. Sebentar Oma. Bea. Ya Pak, ini ada surat dari kota untuk komandan.
Pak? Baik, permisi. Tabea. Siapa yang datang, Mandor? Kenapa tidak diajak masuk? Yang datang, stafnya Pak Kades. Oh, Sudah mengantarkan surat dari Paman Johan. Johan. Katanya sudah perlu tiba dari kantor pos kecamatan. Ini suratnya, Oma. Mandor, Ya, Oma. tolong ambilkan kacamata Oma di atas lemari itu. Sebentar, Oma. Ini, Oma. Bunda, sebelumnya Ananda mohon maaf atas keterlambatan membalas surat Bunda. Ananda sangat sibuk sekali. Apalagi sekarang, istri Ananda baru melahirkan cucu Bunda yang kedua. Ananda juga baru membuka kantor cabang perusahaan di luar negeri. Sementara Kak Engelbert juga tidak bisa menjenguk Bunda. Dia sekarang berada di luar negeri, urusan dinas dari kantornya. Begitu juga dengan Maria. Suaminya mendapat tugas belajar, jadi dia harus mengurus anak-anaknya. Ananda berharap Bunda memahami kesibukan kami. Semoga Bunda sehat-sehat saja. Salam rindu, anakmu, Johan. Maaf, Oma. Kalau boleh tahu nih, apa isi surat Kak Johan? Dan bagaimana pula kabar Nak Engelbert dan Nak Maria? Aku dengar anak-anak Oma sukses semua. Begitulah Pak Kades.
di desa. Bunda sakit. Sakitnya parah. Bagaimana kalau aku menjemput Bunda ke desa? Lalu ku ajak Bunda tinggal bersama kita. Maksudku, biar Bunda kita rawat di sini. Apa? Bunda mau dibawa ke rumah kita? Apa Mas sudah lupa janji Mas sebelum kita menikah? Mas kan berjanji kalau kita sudah menikah, kita akan hidup tanpa gangguan orang tua masing-masing. Pokoknya, aku tidak mau repot mengurus orang tua unta itu. Apa Mas juga tidak melihat kesempatanku? Ini salah dianggap lain. Aku tahu. Tapi siapa lagi yang merawat Bunda kalau bukan kita anak? Kau kan tahu, ayah sudah lama tiada. Jadi sekarang hanya aku, Kak Engelbert, dan Maria yang menjaga dan merawat Bunda. Kalau bukan kami bertiga, siapa lagi yang merawat Bunda dari tuanya? Oh iya, kita kan punya banyak pembantu di rumah ini. Apa salahnya? Satu, dua orang dari mereka kita tugaskan untuk merawat Bunda. Mas, pembantu kan kita gaji untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah kita, bukan untuk merawat seorang anak yang sudah umur. Kalau mau, suruh saja Bunda tinggal di rumah Maria. Dia kan satu-satunya anak perempuan Bunda. Sudah sewajarnya dia mengurus Bunda. Jangan malah aku, cuma menantunya yang disuruh repot. Pokoknya, aku tidak mau Bunda tinggal di rumah ini. Apa? Mentang-mentang aku satu-satunya anak perempuan Bunda, harus tanggung jawab merawat Bunda. Semua oleh timpakan kepada aku. Enak saja. Ada apa ini? Maria, tenanglah. Kak Johan dan Kak Engel juga harus ikut bertanggung jawab. Dan kau, Karina, bagaimana? Bunda adalah ibu kandung dan suamimu. Kau jangan lepas tangan begitu saja. Maria. Johan, apakah kau sudah mendapat kepastian soal kondisi kesehatan Bunda? Aku tahu pasti. Kemarin memang Kades datang kemarin dari desa, tapi dia tidak bertemu dengan Karina. Dia hanya berikut pesan pada Evan. Apa posisinya? Apakah Bunda sekarang dirawat di rumah? Atau Karina ini bagaimana? Bunda pasti masih di rumah dong. Apa di desa ada rumah sakit? Puskesmas saja. Lebih sering busuk karena tidak ada tenaga medis. justru itu yang ingin aku tahu. Kalau Bunda memang sakit, ya harus dibawa ke rumah sakit. Sekarang, aku minta antara kalian berdua, siapa yang ada waktu untuk menjemput Bunda di desa. Karena maaf, mulai hari ini, aku harus membuat laporan tentang tugasku di luar negeri. Karena minggu depan, aku harus mempresentasikan hasilnya kepada pimpinan dan staf di kantor. Aku juga tidak bisa. Kalian tahu kan, suamiku sedang dalam tugas belajar. Aku tidak bisa meninggalkan anak-anak terlalu lama. Aku juga tidak mengizinkan Mas Johan. Selain perusahaan yang sedang ada masalah, kalian kan tahu, aku baru saja melahirkan anak kedua kalian. Masa aku tinggal suamiku supaya sendiri, hanya karena kepentingan yang letak di sebuah kemudi. Karina, tega-teganya kau bicara sekasar itu, Karina. Ingat, Karina, Johan suamimu yang sekarang kaya raya ini adalah darah daging dari perempuan tua renta di kampung itu. Hati-hati kalau kau bicara, karena tanpa perempuan tua renta itu, Johan tidak pernah ada di kampung ini dan menjadi suami. Pak, jangan kasar begitu loh. Masa Anda membentak istriku seperti membentak seorang pembantu? Aku tidak terima, Pak. Johan, apa penting Bunda? Apa kau tulis sehingga tidak mendengar dan istrimu pada Bunda? Mestinya kau
mendidik istrimu tentang sopan santun? Atau jangan-jangan kau ini sudah terjangkit dengan sinetron murah, suami-suami takut istri? Hah? Begitu? Makanya didik istrimu dan ajak dia etika. Tidak usah beri aku suatu etika. Aku bukan perempuan murahan yang lahir di kampung mudik seperti kalian. Aku juga sarjana seperti kalian. Maaf, aku tidak mau berlama-lama membahas nasib ibu kalian yang sedang sekarang di desa itu. Permisi. Marina, tunggu Marina. Johan, kau lihatlah perilaku istrimu ini. Heran, bisa-bisanya kau menikahi perempuan angkuh seperti itu. Sudah. Kenapa kalian berdua malah sibuk berdebat soal keangguhan Karina? Dia memang sudah begitu sejak di kampus dulu. Sekarang, mari kita kembali ke soal bunda. Aku punya usul sebagai solusi. Terserah, kalian setuju atau tidak. Maria, apa usul dan solusi? Begini, karena kita bertiga sama-sama sibuk dan tidak ada yang bersedia menampung bunda. Bagaimana kalau bunda kita titipkan di rumah Jogo? Apa kau sudah gila? Apa nanti kata orang, Maria? Orang-orang akan mencibir dan mencegah kita sebagai anak-anak durhaka. Aku tidak terima dengan usulan gila itu. Apakah Tuhan punya cara lain? Ayo ungkapkan. Jangan cuma mencercah suku. Sudah. Bagaimana kalau kita carikan tenaga perawat buat Bunda? Maksud, biarlah Bunda tetap tinggal di desa, tetapi nanti ada tenaga perawat khusus yang mengurus. Dari mana kita mendapatkan orang yang mau merawat seorang nenek tua yang tinggal di desa terpencil? Kita akan tahu. Dokter, perawat, tenaga medis, mau mengambil tugas di kota-kota besar. Mana ada tenaga medis yang mau ditempatkan di sebuah desa yang kita pun tidak ada. Mustahil juga. Johan, jangan hanya dia. Ayo berpikir dong. Jangan hanya seperti orang yang kehilangan akal. Aku juga sedang berpikir, Kak. Apakah ingin kira aku cuma melamun jorok? Cuma sampai sekarang aku belum menemukan ide. Bagaimana agar Bunda? Ya Allah. Tidak benar. Ini aku Johan. Oh, Pak Kades. Pak Kades ada di mana posisi? Oh, di kantor kecamatan. Ya, bagaimana Pak? Ya. Bunda koma. Apa? Udah koma? Oh ya. Ya, Pak Kades. Terima kasih. Ya Tuhan, bagaimana ini Karina? Johan, apa posisi yang bisa Pak Kades? Maksud, sudah berapa lama Bunda koma? Menurut Pak Kades, sudah 2 hari Bunda mengalami koma. Kades bilang, kita bertiga harus ke desa untuk berlama. Sebenarnya dari kemarin Bunda ingin menghubungi kita. Tapi tidak ada orang untuk ikut saya. Kades terpaksa Kades rela berjalan kaki bersama kilometer
bagaimana? Ya mau bagaimana lagi? Kita bertiga harus berangkat pada kesempatan pertama ini. Karena kalau sampai terjadi sesuatu dengan Bunda, kita bertiga akan dihantui oleh rasa penyesalan dan rasa berdosa yang tanpa ujung. Kita bertiga akan dicap sebagai anak durhaka. Dan itu akan tertempel pada kita sampai kita mati. Johan, ayo Johan, kita harus segera ke desa. Ayo. Baik, Maria, kita ke desa sekarang. Ayo. Ayo, Kak. Ayo. Mas Johan! Mas Johan, kamu mau kemana? Mas Johan tidak boleh begini saja.
aku sudah mengabari tiga anak yang berada di kota. Mudah-mudahan mereka segera datang. Tadi subuh, Oma sempat ciuman. Dia minta minum, tapi cuma seteguk. Oma kemudian meminta aku mengambil foto media Opa. Oma lalu mencium foto Opa. Kemudian apa namanya? Apa Oma cuma bicara pada foto Opa. Dia bilang, "Pak, tunggulah aku di sana. Aku akan segera menyusulmu. Jemput aku ya, Pak." Lalu, Oma koma lagi sampai sekarang. Aduh. Aduh. Oma, ya apa, Oma? Apa anak-anak Oma sudah datang? Belum, Oma. Tapi, Pak Kades sudah menghubungi mereka lewat telepon dari kantor kecamatan. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan menuju kemari. Oma makan dulu ya. Mari aku suapi. Tidak usah, Om. Oma tidak lapar. Oma hanya ingin bertemu dengan ketiga anak Oma. Pak Kades, terima kasih bantuannya ya. Aku sudah banyak menyusahkan Pak Kades. Maafkan aku. Aku tidak bisa membalas semua kebaikan Pak Kades. Pak Kades,
bagaimana keadaan Bunda, Pak Kades? Apa yang terjadi kepada Bunda, Pak Kades? Pak Kades, apakah Bunda sudah siuman, Pak Kades? Maaf, Nak Engel. Nak Maria, Nak Johan. Kalian terlambat. Bunda, Apa, Pak Kades? Bunda kalian sudah pergi. Apa? Bunda sudah tiada. Tidak. Bunda. Bunda, apa sebenarnya tidak membantu ini, Bunda? Kak, kita telah menelantarkan Bunda kita, Kak. Kita semua menjadi anak durhaka. Kita telah membunuh ibu kita, Kak. Bunda, Bunda, Bunda. Maaf, Nak Engel. Ada yang harus disampaikan sebelum Bunda kalian dimakamkan. Boleh kan? Ya, boleh Pak Kades. Silakan Pak. Begini Nak Engel. 2 minggu lalu, sebelum Bunda kalian mengalami koma, beliau sempat mengundang aku ke rumah. Akhirnya, beliau menitipkan beberapa lembar surat-surat penting dan berharga. Salah satunya surat tentang simpanan batangan emas milik almarhum ayah kalian. Namun, sesuai amanat beliau kepadaku, semua warisan itu tidak ada satupun kalian sendiri. Lalu kepada siapa Bunda mewariskan surat-surat berharga itu, Pak Kades? Tolong baca surat. Semuanya sudah tertulis di sini. Kau mesti mengenal tulisan itu kan? Ya, aku kenal betul. Ini tulisan asli Bunda. Buat anak-anakku, Engelbert, Johan, dan Maria. Mungkin pada saat kalian membaca surat ini, Bunda sudah pergi jauh. Bunda sangat mencintai kalian dan selalu berdoa siang dan malam untuk kebahagiaan kalian. Anak-anakku yang Bunda cintai, selama ini Bunda menyimpan kerinduan yang amat dalam, yakni ingin berkumpul dengan kalian bertiga sambil bercengkrama dengan cucu-cucu Bunda, anak kalian. Namun Bunda rupanya keliru. Bunda terlalu berharap sesuatu yang tak pernah kalian pikirkan. Akhirnya Bunda sadar, hanya Nandolah satu-satunya pelipur kerinduan Bunda, bercengkrama dengan cucu. Maka dengan perasaan yang teramat sakit, Bunda terpaksa mewariskan semua surat-surat berharga kepada Nando. Besar harapan Bunda, kiranya kalian tidak mengganggu Nando
dalam urusan warisan itu. Semua surat-surat berharga Bunda percayakan kepada Pak Kades sambil menunggu Nandu dewasa. Pesan Bunda, didiklah anak-anak kalian dengan baik, agar kelak mereka tidak melupakan orang tua mereka seperti yang Bunda alami. Salam sayang untuk kalian bertiga, Bunda.